Sobat Jambi TV, Anda masih bersama kami di program Diskusi Meja Bunar. Tema pada malam hari ini, Hasan Basri Agus menjawab, tentu dalam konteks melihat dinamika politik yang berkembang. Tak terlepas dari dinamika itu adanya negatif campaign black campaign, bahkan unsur fitnah, dan itu menjurus kepada subjektivitas seseorang, dan itu cukup mengganggu reputasi dan kredibilitas. Oleh karena itu, klarifikasi dan juga informasi yang lebih faktual, lebih fakta dan lebih akurat kita perlu dengarkan langsung kepada narasumbernya. Kita lanjutkan usul kita, Bang Habib. Tadi Abang sudah selintir, ternyata sedikit diduga secara faktual memang ada pihak-pihak tertentu yang memang terkadang memang bisa memanfaatkan nama besar seseorang, mencatut nama gubernur, nama kapolda. Saya pikir itu sudah jadi dinamika tersendiri. Jangan ini fakta, ini menarik. Artinya Abang juga harus menjelaskan ternyata wacana yang mengatakan adanya peran Ibu Yusniana sebagai pendamping Abang, mulai dari Abang berdinas sebagai orang birokrat, itu bahasa mendominasi itu ternyata kesan di masyarakat itu menjerumus ke mengalir sampai kepada intervensi. Benarkah demikian bahwa peran-peran beliau itu terkadang mengintervensi di mana itu menjadi kewenangan Abang yang sesungguhnya, terutama dari sisi berbicara struktur pejabat atau berbicara program-program pembangunan lainnya? Silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya kaitan dengan itu, itu ternyata memang isu itu yang dikembangkan oleh orang-orang tertentu, nampaknya sering betul-betul menyebar sekali ya di lapangan. Itu yang menjadikan saya sebenarnya terus terang, saya bukan membelakan istri saya sebagai pendamping saya. Hasan hebat ini juga tidak terlepas hebat dalam arti kata saya bisa memegang jabatan sampai gubernur. Seorang anak desa yang bukan orang kaya, besar di pesantren, yang sekarang jadi gubernur. Saya pikir tidak terlepas dari seorang istri yang bekerja sama, kemudian selalu berdua selama ini mengurus masyarakat. Pasti peran istri di situ lebih besar. Tapi bukan berarti terus terang istri saya mengatur semuanya, itu tidak benar. Yang jelas istri saya itu kebetulan kami itu ada semacam kecocokan. Istri saya itu senang dengan orang banyak. Misalnya kalau di rumah ngasih orang makan, senang. Ada pengajian jam makan, itu senang. Kemudian di rumah gubernur, selama jadi di rumah dinas gubernur itu, setiap hari disiapkan untuk dapur umum. Kalau orang mau makan, tamu-tamu kelaparan, wartawan, silakan makan di belakang. Selama saya jadi gubernur. Artinya bisa disebut sangat aktif gitu. Betul. Dan itu senang gitu. Dan itu memang dari keluarga. Karena kan sudah dikatakan, adat Jambi mengatakan kalau udah jadi pemimpin, jadi pesira zaman dulu, itu tungku nak cakar itu arti besar, peyuk itu udah lebar, rumah selalu terbuka. Itu ciri-ciri pemimpin. Kalau rumah selalu tutup, tidak senang orang banyak, tidak bisa. Kita ini pelayan rakyat masyarakat. Nah, saya bersyukur ya, saya dan saya senang yang seperti itu. Itu ya. Itu keserasian sehingga mungkin saya selama ini kok bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur ya. Seorang anak desa, orang miskin yang pernah nambang perahu cari ikan dulu, tapi kok bisa gitu. Itu saya syukuri. Memang kalau kita lihat hidup ini kan begitu. Apa yang kita petik hari ini kan itu yang pada dasarnya kita tanam berapa tahun yang lalu. Sepakat. Bukan. Itu pada dasarnya itu. Saya selalu mengingatkan yang muda. Dari sekarang jaga hubungan baik, pandai-pandai bergaul, rajin-rajin membantu orang. Saya sebenarnya bilang begitu. Jadi itu yang nasihat kepada yang muda-muda. Sering saya bilang begitu. Jadi kaitan dengan istri itu tidak benar. Jadi kaitan dengan istri saya tadi. Kan saya nikah dari camat, sekcam lagi, sekcam, camat, pernah jadi sekda. Sekda itu peran ibu sekda itu luar biasa di kota dulu. 7 tahun loh mendampingi Ibu Pak Arifin Manap, Ibu Turimin, wakil wali kota. Istri saya kan sebagai orang yang juru tulis sekda, tentu dia yang bekerja. Ya, kemudian jadi bupati. Kalau yang nama 10 gram pokok PKK itu di luar kepala. Coba kata istri saya hebat itu tidak. Itu pancadarma wanita itu di luar kepala, bisa dijelaskan satu persatu. Memang sudah kapalan. Nah, mungkin peran PKK yang selama 5 tahun, alhamdulillah berapa
sekali dapat juara umum di tingkat nasional. Kemudian mengatur anak buah, ibu-ibu PKK, menasihati. Memang itu tugas seorang ibu ketua tim bergerak PKK. Kalau ada masalah, kan ibu gubernur selalu lapor, Bu, suami saya begini-begini. Mungkin itu dianggap mungkin. Iya. Ya, selalu diminta nasihat segala macam. Itu yang selama ini terjadi. Kalau masalah penunjukan kepala dinas, main proyek, mana ada? Mana urusan istri saya tidak pernah ikut campur, sudah ada sistemnya sendiri. Ada bapak jakat gitu. Kan tadi saya sudah jelaskan siapa yang duduk sekarang di pemerintahan. Itu tidak benar. Tapi mungkin ada bupati lain yang istrinya tidak ngerti PKK, ini pada posisi dia, itu dengan bagus mungkin. Ya, tidak pemikirannya seorang anak istri pejabat itu tidak perlu berbuat banyak apa-apa, tidak perlu banyak aktif, ya. Nggak bisa. Zaman dulu kami jadi camat, itu dites oleh Pak Mas Kusopa, istri. Banyak sekali suaminya hebat, pintar, istrinya tidak pintar, dan ngerti PKK, tidak lulus. Iya. Ini produk zaman Pak Mas Konsopuan saya dulu. Zaman Pak Siti, bukan bangga tidak. Supaya masyarakat tahu peran istri saya itu kalau membantu PKK, Dharma Wanita, organisasi wanita lainnya, kemudian mengurus masyarakat ke rumah, aktif. Itu betul. Alhamdulillah ya aktif. Saya bukan mengatakan itu enggak. Artinya ternyata pemahaman yang ibu itu sangat aktif, lalu dipahami itu dominan dan interpretasi. Salah penafsiran. Oke, ini clear sekali ini, benar, dan itu sangat logis. Saya juga sering berdiskusi dengan beberapa warga. 40 tahun abang menjadi abdi negara di birokrasi, ya, betul. Dan itu cukup langgeng sampai ke gubernur, insya Allah sampai ke presiden. Memang logika mengatakan lelaki hebat itu tak terlepas dari perempuan hebat, itu ada indikatornya terlekat pada. Saya tidak mengatakan hebat ya, cuma saya sudah jadi gubernur sekarang. Karena logika saya 40 tahun itu sulit. Kalau memang ada pendamping kurang serasi, tidak sampai 40. Tidak mungkin. Saya syukuri istri saya itu. Artinya main-main proyek Ibu Yus itu memang tidak dalam konteks itu. Udah ngerti dia usaha proyek itu, udah ngerti. Ya. Oke. Nah, coba lihat sekarang di rumah pribadi saya. Lihat, siapapun silakan. Memang disiapkan makan, minum. Kita senang ngasih orang makan itu senang gitu. Oke. Nah, itu masalahnya begitu. Saya pikir cukup mohon dimengerti oleh masyarakat ya. Positifnya itu jelas sekali apa yang abang sampaikan, dan itu dalam dinamika politik memang kadang-kadang cara mereka menerjemahkan dan menafsirkan itu memang lebih kepada sebuah kepentingan. Betul. Positif bisa berubah negatif tergantung. Biasalah, saya memaklumi. Tapi kalau bisa, Raya Jamila harus mengerti. Dan masyarakat jangan terikut-ikutan dan termudah menelan untuk sebuah proses. Saya sabar aja. Sampai juga itu ada yang ilmu menyebar foto-foto saya di fotokopi. Kepala saya itu kepala saya badan ada harimau, istri saya begitu juga. Terakhir adanya istri saya pakai pangkat, saya sabar. Yang pada akhirnya Allah akan tunjukkan. Kita tangkap kan? Salah proses hukum. Ya kita tidak benar menuntut, memang. Kalau yang hak itu akan timbul hak. Oke, baik, kita tunjukkan suatu saat. Baik, kita bergeser. Ini menarik juga nih isu-isu yang berkembang, dan itu juga menjadi sebuah pemahaman yang saya perhatikan distorsi, menyimpang dia di tengah masyarakat. Selama abang menjadi gubernur, pemerataan pembangunan salah satu menjadi kesan yang juga muncul hari ini, disebut antara andai kata bisa boleh dibagi timur barat Jambinya tidak begitu proporsional. Informasi dan wacananya berkembang begitu. Bagaimana abang mengklarifikasi, Pak? Ya, itu juga termasuk juga yang jadi isu yang, dan itu salah isu sentral yang sering dikembangkan oleh teman-teman lainnya. Nah, tentang ketidakkeseimbangan. Padahal sebenarnya kenyataan tidak seperti itu. Bayangkan ya, dulu awal saya mau membangun jalan. Pertama jalan ke Batang Asai, 3 yang paling parah di Jambi. Mobil berminggu-minggu. Jalan ke Jangkat juga waktu itu berminggu, tidak bisa jalan kaki. Kemudian jalan ke Kerinci. Dari 3 jalan itu yang saya ambil, bangun yang multi-use pada saat itu. Saya tidak mau ngambil Sarolangu. Kenapa? Karena nanti pasti ada isu negatif, mentang-mentang orang Selangor. Padahal ini parah juga jalan. Ini saya kerjakan, karena dua kita tidak mungkin kan. Saya kerjakan secara reguler saja.
jalan ke Kerinci dan mungkin juga kita, sebab terlalu panjang, biayanya besar. Ini kita kerjakan secara reguler per tahun. Saya ambil jalan ke Jangkar, kita mau tiiskan. Itu salah satu saya tidak berpikir daerah. Saya tidak enak, tidak mau dikatakan orang tuh nanti berpikir tidak enak, itu lebih besar perasaan. Jalan Maya Hantam Krom itu satu. Yang kedua, dari sisi anggaran, coba cek. Itu yang terbesar itu dari sebuah kabupaten kota dan provinsi Jambi, yaitu anggaran ke kota yang paling besar setelah kita itu. Kenapa? Karena kota memang wajar. Benar. Kota ini kan ibu kota provinsi. Betul, dan ibu kota provinsi, ibu kotanya kabupaten-kabupaten yang ada dalam provinsi Jambi. Sebagai referensi. Ya, kemudian juga kota kan perlu kita angkat. Orang datang pertama kali ke Jambi bukan ke kabupaten kan? Nengok kotanya dulu. Lihat kotanya dulu. Misalnya jalan 2 jalur. Ya. Misalnya arah ke IAIN yang sana ada. Ternyata jalan 2 jalur di IAIN ini Pemda provinsi. Pemda provinsi ya. Betul, provinsi yang bangun. Kemudian juga banyak kita membangun ikon Kentala Arah. Ya, cukup dikenal oleh orang sampai keluar yang menyampaikan itu juga termasuk ikon yang tidak ada di Indonesia. Kemudian juga yang lain-lain. Kemudian yang kedua, kalau tidak salah saya itu Kabupaten Bungo apa? Kabupaten Bungo. Salah satu anggaran terbesar ya, anggaran terbesar. Oke. Kemudian Kabupaten Tanjung Jabung Timur apa ketiga? Karena kita memang sedang membangun Pulau Jabung, pembebasan tanah, rencana pembuatan jalan. Iya. Nah, kemudian juga termasuk membuat desain dan segala macam. Itu yang termasuk yang ketiga kalau tidak salah saya lupa itu. Kemudian yang keempat apa kelima seorang. Yang terkecil itu ada Sungai Penuh, memang kabupaten kecil kan, kota baru terakhir. Dan itu terus terang bukan perintah HBA untuk menyusun anggaran, itu ada tim anggaran kita. Proporsinya sesuai dengan potensi. Misal jalan, jalan yang paling panjang jalan provinsi itu di mana? Tentu proporsinya lebih besar di situ. Kemudian termasuk jalan-jalan di kabupaten-kabupaten lain. Jadi perhitungannya dari sisi itu. Ada kriteria khusus. Saya dari segi teknis saya mungkin sebagai gubernur untuk menghitung itu. Jadi kalau dikatakan saya itu tidak adil, itu tidak benar. Serangan sampai sekarang jalan Mataram saya belum selesai. Itu jalan sepintu itu sampai sekarang belum diaspal, masih berlumpur. Jalan provinsi loh. Seorang anak Selangu tidak berpikir untuk Selangu kalau dikatakan seperti itu. Tapi memang anggaran tidak memungkinkan. Jadi itu sebenarnya isu yang merusak citra ya. Tapi sekarang ini politik ya. Sangat dibahas. Tapi jangan terlalu berlebihan. Marah. Baik. Apa dulu? Kita break itu sementara waktu. Dan menurut saya diskusi semakin menarik. Anda jangan kemana-mana. Diskusi juga mudah kembali setelah yang satu ini.